1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bye teman-teman. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Weling. Hari ini saya akan menghafalkan ayat minggu ini yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merupakan kebiasaan yang baik. Oke semuanya, dan semoga semua selamat hari minggu cepat dikit tisu, dadah. Shalom semuanya. Hari ini kami akan menghafalkan ayat hafalan dari 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oke semuanya, terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik di rumah sehat selalu dan selalu diberi kekuatan sama Tuhan ya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih banyak Bapa atas kasih setiamu kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami memulai ibadah kami Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau berkati kami masing-masing di rumah Bapa, agar setiap kami yang ada di rumah dapat dengan benar-benar melaksanakan ibadah kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau mulai memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Ku Masuki Gerbangnya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Masih tetap semangat puji Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian lagi, Firman Tuhan kita bagi kakiku. Terang bagi jalan-jalan
tadi, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan dengan sikap sungguh-sungguh. Kita mengangkat lagu penyembahan kita, Bapa Engkau baik. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mengasihi kami. Pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami agar kami mengerti firman-Mu dan percayakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita jumpa lagi di hari Minggu ini. Nah, semua sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan ya? Ayo, Bapak akan bacakan dulu firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai 12. Yesaya 64 ayat 1 sampai 12. Tetapi adik-adik, Bapak hanya membacakan 2 ayat saja. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ya. Nah, Bapak bacakan firman Tuhannya ya. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah, itu firman Tuhan adik-adik ya. Nah adik-adik, firman Tuhan ini merupakan satu seruan sekaligus teguran yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Yesaya. Untuk siapa? Untuk orang Israel. Mengapa? Karena orang Israel sudah berdosa kepada Allah. Ya, mereka tidak lagi taat kepada Allah. Ya, mereka tidak takut kepada Allah. Mereka sudah melakukan penyembahan berhala. Akhirnya Tuhan menghukum orang Israel, sekalipun orang Israel itu adalah umat Tuhan.
mereka dibawa ke pembuangan. Artinya apa, Adik-adik? Mereka itu dijajah oleh bangsa Babel, kemudian mereka dibawa keluar dari negaranya, dibawa ke negara Babel. Dan itu sangat tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Tapi itu terjadi karena apa? Karena orang Israel sudah tidak taat kepada Tuhan. Mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, jadi pasti adik-adik sudah sering mendengar kata berdosa ya. Nah, apa sih sebenarnya arti berdosa itu? Ya, biasanya kita sering mendengar arti berdosa itu adalah melanggar perintah Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Memang itu betul, ya. Artinya berdosa itu adik-adik tidak tepat sasaran. Adik-adik pernah kan lihat orang memanah ya? Nah, kalau orang sedang memanah itu kan ada banyak lingkaran, dari besar terus menuju ke lingkaran yang kecil yang ada titik di tengah. Nah, kalau siapa yang bisa memanah tepat pada titik, berarti itu tepat sasaran. Tetapi kalau tidak tepat pada titik atau menyimpang ke lingkaran yang lain, itu berarti namanya tidak tepat sasaran. Nah, jadi berdosa itu seperti itu tadi. Umat Tuhan, orang Israel tidak tepat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka sudah memberontak, mereka sudah melawan Allah. Ya, sekalipun mereka beribadah, adik-adik memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan firman Tuhan, tetapi sebenarnya apa? Hatinya kepada Tuhan sudah tidak ada. Itulah yang namanya ketidaktaatan kepada Tuhan, sudah berdosa kepada Tuhan. Yang penting itu apa, adik? Hati kita taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau, itu yang harus dilaksanakan. Itulah yang namanya tepat pada sasaran. Tapi kalau tidak mentaati firman Tuhan, itu artinya kita seperti memanah tapi tidak tepat pada sasarannya. Contohnya seperti Adam dan Hawa. Mereka tidak taat kepada Tuhan dan akhirnya mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, oleh sebab itu adik-adik, melalui Nabi Yesaya ini Tuhan menegur orang Israel supaya orang Israel sadar akan dosa-dosanya, sadar akan kesalahannya, dan datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, mengakui dosa mereka, dosa tidak taat, dosa memberontak, dosa menyembah berhala, dosa tidak mengasihi Tuhan, dosa apa? Beribadah tapi sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan marah kepada orang Israel sekalipun mereka umat Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan menghukum orang Israel. Ingat ya adik-adik ya, setiap dosa itu pasti dihukum oleh Tuhan. Ya, siapapun yang berbuat dosa pasti dihukum oleh Tuhan. Sekalipun orang itu orang Israel, umat pilihan Tuhan, sekalipun orang itu mengaku orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kalau dia berdosa, dia tidak mau mengakui kesalahannya, minta ampun sama Tuhan, maka dia akan dihukum oleh Tuhan. Nah, demikian juga dengan adik-adik kita semua. Ayo, saya mau tanya sama adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang tidak pernah berdosa? Ayo coba angkat tangan, siapa berani? Siapa yang tidak pernah berdosa? Pasti kita semua berdosa. Nah, kalau adik-adik berdosanya seperti apa? Yang pertama, bisa jadi suka melawan orang tua. Orang tua suruh ini, oh enggak mau. Tuhan perintahkan ini, melawan, marah sama orang tua. Nah, itu dosa. Kemudian suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kotor kepada orang lain, kepada teman, itu juga berdosa, nggak boleh. Kemudian kalau belajar suka nyontek, itu berdosa. Ya, kemudian kepada abang atau adiknya suka main pukul. Ayo, siapa yang suka main pukul? Nah, itu juga nggak boleh, itu berdosa. Ya, tentunya masih banyak lagi. Nah, kalau adik-adik pernah melakukan itu, harus minta ampun sama Tuhan Yesus.
Tuhan, ampunilah saya sudah berdosa melawan orang tua, saya tidak taat kepada orang tua, saya suka mengeluarkan kata-kata yang kotor, atau saya suka memukul abang atau adik saya atau teman saya, Tuhan ampuni saya. Nah, begitu adik-adik. Nah, kalau adik-adik mungkin belum bisa belajar minta ampun sama Tuhan, coba datang sama orang tua, sama papa mama, ya, kasih tahu. Papa mama, saya sudah berdosa, tolonglah bantu saya untuk minta ampun untuk dosa-dosa saya kepada Tuhan. Nah, orang tua kalian pasti akan bantu, akan tolong. Ingat ya, kalau kita berbuat dosa, tidak minta ampun sama Tuhan, tidak mengakui dosa kita, maka Tuhan akan menghukum kita. Tuhan menghukum kita banyak cara, adik-adik. Bisa jadi Tuhan kasih kita sakit penyakit, ya. Bisa jadi Tuhan kasih kita celaka. Mungkin kita naik sepeda jatuh, ya. Atau kalau kita lihat di jalan umum itu terjadi kecelakaan, bisa jadi seperti itu. Sehingga Tuhan tidak memberkati. Oleh sebab itu adik-adik, kalau kita sudah berbuat salah, kita sudah berbuat dosa, belajar langsung minta ampun kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya dosa kita diampuni, sehingga kita tidak dihukum oleh Tuhan, tapi kita diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak sekarang mau tanya, siapa di sini yang mau dihukum oleh Tuhan? Ayo. Nah, jangan angkat tangan ya. Tetapi siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Ayo tunjuk tangan. Nah, Bapak tunjuk tangan karena Bapak mau diberkati. Nah, tentunya kalau Bapak bersalah, berdosa, adik-adik juga bersalah dan berdosa, harus mengaku dosa, minta ampun dulu kepada Tuhan Yesus, baru Tuhan akan memberkati kita. Nah, ini cerita kita pada pagi hari ini adik-adik ya. Kalau kita bersalah, kita berdosa, kita harus cepat-cepat mengaku dosa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan Yesus, dan minta supaya Tuhan menolong kita supaya tidak mengulangi dosa itu lagi. Oke ya? Nah, ayat hafalan kita itu diambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Tapi tidak semua ayat itu kita hafal ya, karena cukup panjang, nanti adik-adik nggak mampu mengingat ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 bunyinya begini. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, sekali lagi ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, itu ayat firman Tuhannya ya. Harus dihafal ya, karena itu janji Tuhan. Kalau kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, Tuhan mengampuni, Tuhan menyucikan kita. Bahkan Tuhan akan memberkati kita semua. Nah, ini cerita kita pagi ini adik-adik ya. Cerita tentang pengakuan dosa. Kalau kita salah, kita mengaku dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kita juga menyelesaikan dengan sesama kita. Minta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti. Ya, kiranya cerita Alkitab pada pagi hari ini memberkati adik-adik semua ya. Amin. Ayo sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Maha Pengasih. Tatkala kami berdosa, Tuhan menegur kami, Tuhan mengingatkan kami, supaya kami datang mengakui dosa dan kesalahan kami, meminta pengampunan dari Tuhan, supaya kami jangan dihukum oleh Tuhan, tetapi kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami, supaya dalam hidup ini kami bisa berlaku baik kepada semua orang, sehingga hidup kami bisa menjadi contoh teladan yang baik untuk kemuliaan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan meteraikan, Tuhan simpan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa kembali. Bye-bye.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kakak mau mengajarkan bagaimana cara merawat ciptaan Tuhan, yaitu tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Nah, sebelumnya aku mau tanya, siapa di sini yang di rumahnya punya tanaman? Apalagi saat ini tanaman hias lagi viral ya, atau naik daun, lagi mahal-mahalnya, pasti setiap adik-adik punya. Nah, sebelumnya aku mau tanya, tumbuh-tumbuhan atau tanaman itu diciptakan Tuhan pada hari keberapa ya? Ayo, ada yang tahu? Masih ingat pastinya ya? Pelajaran kelas 1. Ya, benar. Pada hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan itu. Nah, kenapa sih Kak kita harus merawatnya? Nah, kenapa? Karena tumbuhan itu termasuk makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Sama seperti kita makhluk hidup juga. Nah, kita harus menjaga itu karena kita waktu diciptakan Tuhan itu diberi tugas khusus, yaitu melestarikan semua yang ada di bumi ini dan beranak cucu. Nah, kalian sering gak bantu mama di rumah untuk merawat tanaman? Atau di sini sudah ada yang tahu cara merawat tanaman? Nah, kalau ada yang belum tahu, mari kita simak video berikut ini. Apakah teman-teman tahu bagaimana cara merawat tanaman? Ini dia cara merawat tanaman. Ketika teman-teman menanam tanaman, pastikan tanamannya disinari oleh cahaya matahari yang cukup. Kemudian siramlah tanaman 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Dan jangan lupa diberi pupuk agar tanaman tumbuh dengan subur. Jika ada ranting atau daun yang kering, kita harus memotongnya supaya tanaman tumbuh subur dengan cepat. Nah, teman-teman, mencabut rumput dan tumbuhan liar di sekitar tanaman merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam merawat tanaman. Adik-adik, tadi sudah menyimak ya bagaimana cara merawat tanamannya. Mudah bukan adik-adik? Nah, adik-adik bisa bantu mamanya. Misalkan mamanya menyuruh gitu kan, atau tidak sempat, bisa, "Mah, aku yang siram ya," gitu kan. Tapi jangan terlalu banyak memberi airnya. Yang penting sering dan tidak terlalu banyak. Kenapa tidak terlalu banyak? Supaya tidak busuk juga, ya kan? Dan jika ada rumput-rumput liar, kalian bisa gunting, belajar ya, ditemani mama dulu. Kalau misalkan takut kena tangan, digunting, dicabut. Jika ada yang akar pohon-pohonnya, rantingnya sudah kering, bisa kalian gunting agar tidak menyebar. Dan jika ada ulat-ulat atau cacing tanah, itu jangan, mungkin geli, tapi jangan dibuang karena itu dia di situ akan membentuk humus sebagai protein buat tanamannya supaya subur. Nah, adik-adik mudah kan? Sudah tahu. Dan kenapa sih Kak gitu loh, kita tuh harus ibarat kata kayak punya tanaman. Apa sih gitu loh keuntungannya? Keuntungannya itu membuat satu, rumah kita menjadi indah pekarangannya. Seperti kayak taman bunga, ya kan, indah. Karena begitu kita bangun di pagi hari, kita melihat ke pekarangan, itu segar, indah, penuh hijau. Nah, yang kedua, kita akan mendapatkan oksigen juga. Dari tumbuh-tumbuhan kan mengeluarkan oksigen, jadi kita akan mendapatkan itu. Nah, adik-adik, mari kita laksanakan tugas yang sudah diberikan Tuhan kepada kita untuk kita merawat tanaman ini. Ya, demikian adik-adik penjelasan kakak. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di lain waktu. Selamat hari Minggu.